Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sama-sama bersyukur dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semangat serta kesungguhan dalam diri kita untuk menggapai rahmat dan pengampunan dari Allah kita wujudkan dalam kita beribadah kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena itu selalu kita berdoa agar Allah memberikan kemampuan kita untuk selalu melakukan aktivitas ibadah dalam bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bulan cucuran rahmat serta pengampunan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melakukan ibadah di dalam bulan suci ini. Karena itu hendaknya kita selalu semangat. Hendaknya kita selalu mujahadah kesungguhan kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sebagai hamba Allah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan kepada kita di akhir Ramadan kita semakin meningkatkan kualitas iman, kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk akhir Ramadan, ahyal lail, beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Wasyid dan mi'zan, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuatkan ikat pinggangnya. Artinya semangat dalam beribadah di akhir Ramadan, menghidup-hidupkan bulan suci Ramadan di malamnya. Karena ada satu malam di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, Allah siapkan kita untuk menjadi hamba Allah. Tatkala kita beribadah di malam itu, nilai kebaikan kita seperti 1000 bulan. 83 tahun 3 bulan kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Tatkala di malam itu kita berzikir, membaca Quran, qiyamul lail, maka nilai kebaikan kita, nilai ibadah kita seperti 1000 malam, 1000 bulan. Subhanallah. Subhanallah. Bagaimana kita cara untuk mengejar dan memburu Ramadan, memburu Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan?
yaitu amalan-amalan dan amal soleh yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Di antaranya adalah istighfar. Istighfar itu cara memburu Lailatul Qadar. Jadi kita tidak menyia-nyiakan 10 terakhir malam di bulan suci Ramadan. Justru kita tingkatkan kualitas iman kita dengan banyak istighfar. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabb, ampunilah segala kesalahan. Terimalah taubat hamba, Engkau adalah penerima taubat. Ada lagi istighfar, astaghfirullahaladzim. Terus lisan kita basahi dengan istighfar untuk memburu Lailatul Qadar. Kalau perlu siapkan diri kita, Pak, tidak tidur di malam itu. Karena itu ibadah di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, ibadah yang harus kita siapkan untuk memburu Lailatul Qadar. Nah, sifat Lailatul Qadar seperti kematian dirahasiakan oleh Allah. Walaupun para ulama mengatakan malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan 27. Malam ke-27. Ada yang bilang malam ke-29. Disinilah dirahasiakannya Lailatul Qadar untuk kita siap-siap beribadah di 10 terakhir ibadah Ramadan. Ya, bagusnya sih Pak, Bu, ya. Di awal Ramadan sampai akhir kita sungguh-sungguh. Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirrah fatrah." Sesungguhnya setiap amal itu ada rajinnya, ada masa-masa rajinnya. Wa likulli syirrah fatrah. Dan di antara masa rajinnya ada masa malasnya, masa kendurnya. Lihat, masuk bulan suci Ramadan, masjid penuh, betul tidak Pak? Masjid penuh. Udah 15 hari malam Ramadan, cuma 2 saf. Nah, disinilah hal yang wajar yang dialami oleh manusia, karena iman itu fluktuatif sifatnya, naik turun. Al imanu yazid wa yanqus, yazid bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Tatkala bertambah, kita kondisi taat kepada Allah. Tatkala berkurang, kita sedang maksiat, sedang malas untuk melakukan aktivitas ibadah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang pada malasnya tetap sunahku, memelihara sunahku, kata Nabi, faqad aflaha, beruntung dia. Datang malas yang tadinya baca Quran 1 juz cuma 1 lembar. Datang malas yang tadinya masa rajinnya salat berjamaah di saf pertama, lagi males masbuk. Pak, udah azan, ntar nunggu qomat. Udah qomat Pak, ntar belum 1 rakaat. Terlambat jadi masbuk, datang malasnya. Tapi tetap dalam koridor ibadah kepada Allah, dia tidak tinggalkan kebiasaan sholat berjamaahnya. Faqad aflaha, beruntung orang itu, beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka.
Tetapi apabila datang malasnya, dan meninggalkan sunnah, kebiasaan yang dia lakukan itu, faqad halaka, celaka dia. Baca Quran, dia lakukan 1 juz atau 1 ain, 2 ain, datang malasnya, ditinggalkan sama sekali baca Qurannya. Qiyamul lailnya sudah dibangun sepekan atau sebulan, datang malasnya, ditinggalkan lagi. Faqad halaka, celaka orang ini. Celaka, kata Allah. Nah, disinilah yang harus kita pelihara, semangat untuk beribadah kepada Allah, agar Allah memberikan nutrisi keimanan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi fatrah, dalam kondisi malas, tapi kita tetap melakukan ibadah itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita di sini semua calon mati kan Pak ya, Bu ya? Ada gak yang gak mati? Semuanya mati. Tapi jiwa itu kalau sudah selesai kontraknya di muka bumi ini, itu sesuai dengan izin Allah. Dalam surah Ali Imran 145 Allah katakan, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala." Tidaklah satu jiwa itu mati kecuali dengan izin Allah dan sebagai ketetapan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah tentukan, kita pasti akan mati. Pasti akan mati. Tinggal menunggunya kapan kita menghadap Allah. Karena itu persiapan ibadah, persiapan bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah. Ramadan membentuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga kita siap menghadapi kematian. Kalau datang kematian tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Kalau datang kematian, dulu ada di masa Nabi Daud seorang menteri bernama Jalil Al-Qadri. Namanya Jalil Al-Qadri. Nabi Daud meninggal, dia masih panjang umur. Dan hidup di masa Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud. Suatu ketika Nabi Sulaiman menggelar majlis di pagi hari. Sudah lama berbincang-bincang, datang orang masuk memberi salam, membisiki Nabi Sulaiman. Setelah itu keluar lagi sambil menatap Jalil Al-Qadri dengan tatapan yang amat tajam. Bapak Ibu, kalau ada orang natap kita tajam, kita curiga tidak? Curiga. Ditatap tajam Jalil Al-Qadri. Lantas orang ini keluar begitu saja. Jalil Al-Qadri bertanya, "Ya Nabi Allah, siapa orang itu? Tahukah kamu siapa itu?" Itu adalah malaikat yang menjelma manusia. Malaikat Israel, iya. Dia menatapku dengan tajam. Aku takut. Hai Nabi Allah, aku mohon padamu, perintahkan angin untuk mengantarkan aku ke negeri yang jauh, lari dari malaikat ini, ke negeri India. Permintaannya dikabulkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan nabi yang bisa menundukkan angin. Dibawa sama angin itu. Kisah ini ada dalam buku Aid Al-Qarni, Dr. Aid Al-Qarni. Judulnya Malam Pertama di Alam Kubur. Serem Pak ya? Malam pertama di alam kubur.
judulnya. Besok pagi datang lagi malaikat. Nabi Sulaiman bertanya, apa yang kamu lakukan kepada temanku kemarin? Malaikat berkata, saya heran dengan orang ini. Padahal Allah sudah takdirkan ajalnya habis zuhur di negeri India. Habis zuhur di negeri India. Dia masih ada di sini. Lihat, kalau kematian sudah Allah takdirkan kepada kita. Walaupun kita lari dari negeri Indonesia yang kita cintai ini ke negeri Arab, tetap ajal akan sampai kepada kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan menjumpai kamu kalau sudah ajal tiba untuk kita. Karena persiapan itulah yang harus kita siapkan menghadapi kematian. Dan momen ibadah Ramadan ini Allah siapkan sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Memburu ibadah Ramadan dengan istighfar. Nah, istighfar punya potensi jadi hamba Allah yang Allah ampuni segala kesalahan kita. Pak, tidak ada manusia yang tidak punya salah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum. Ustadz, kiai, siapa saja punya salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, dia bertobat kepada Allah. Istighfar merontokkan kesalahan dan kehilapan kita. Kita bicara dengan istri kita, tahu-tahu istri kita nangis. Kita nggak tahu apa kesalahan kita. Kita bicara dengan sahabat teman kita, tahu-tahu dia tersinggung. Kadang-kadang lisan ini tidak kita kontrol sebelum bicara. Tidak kita saring sebelum bicara sehingga menyakitkan lawan bicara kita. Pada saat kita beristighfar, itu Allah hapus segala kesalahan-kesalahan itu. Banyak cerita tentang istighfar, Pak. Bu, suatu ketika Hasan Al-Basri berada di sebuah majlis. Ini dikisahkan Qurtubi. Qurtubi mendengar dari Rabi bin Subay. Rabi itu ada di sana menyaksikan peristiwa itu. Hasan Al-Basri didatangi berapa orang bertanya. Yang satu, ya Syekh, di kampung saya belum turun hujan. Sudah lama. Kemarau berkepanjangan, Syekh. Apa yang kami lakukan, Syekh? Istighfar. Ada lagi datang, ya Syekh, saya sudah nikah tapi belum dikaruniakan anak. Istighfar. Ya Syekh, saya ini sudah berusaha tapi masih miskin, Syekh. Istighfar. Istighfar. Rabi penasaran dan bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, Anda ditanya berbagai macam pertanyaan, jawabannya cuma satu, istighfar. Ini Anda mengandang nggak ada ya Syekh? Tidak. Saya mengambil surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan minta ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Maka Umar bin Khattab tatkala saat itu mengalami kemarau berkepanjangan, istighfar banyak-banyak. Istighfar. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Oyumdid bi amwal, Allah akan banyakkan harta.
cukupkan harta, wa banin, dan banyakkan anak, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan kebun-kebun yang indah dan Allah berikan sungai-sungai yang mengalir kalau kita beristighfar. Nah, kalau model kita ini manusia yang penuh dengan salah, istighfar kita jangan 70 kali seperti Nabi, jangan 100 kali seperti Nabi. Kan Nabi katakan, wallahi inni la astaghfiru wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar dan bertobat, wa atubu ilaih, dalam sehari 70 kali. Nabi, Pak, Bu, sudah dijamin masuk surga. Dalam riwayat lain 100 kali Nabi beristighfar. Tapi Nabi selalu mendawamkan itu. Dan kita seharusnya lebih dari itu, bahkan 1000 kali, 10.000 kali. Maka pegang tasbih, pakai tasbih, pakai tangan boleh, silakan. Gak perlu dihitung, gak apa-apa. Sebanyak-banyaknya istighfar. Man aktsaral istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari kesempitan, dari setiap kesempitan. Ada aja jalan keluarnya, Pak, Bu. Kalau kita ada kesulitan, Allah berikan makhroja, jalan keluar. Kalau kita rajin istighfar. Wa min kulli hammin faraja. Dan Allah jadikan kelapangan dari kesedihan. Dada ini lapang walaupun maaf banyak utang. Walaupun banyak masalah, dada ini lapang, dilapangkan oleh Allah, tenang bawaannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Saya mungkin sudah cerita di sini. Imam Ahmad bin Hambal. Pernah dengar? Pernah dengar? Yang belum dengar saya ceritain lagi. Satu ketika Imam Ahmad bin Hambal kemalaman ingin bermalam di masjid. Tapi penjaganya melarang untuk tidur di masjid. Gak boleh tidur di masjid. Di serambinya gak boleh keluar. Diusir Imam Ahmad. Penjaganya gak tahu ini imam besar. Orang alim saat itu. Bukan alim, alamah, paling alim. Banyak ilmunya. Keluar dilihat tukang roti. Tukang roti bilang, Bapak mau bermalam ya? Iya. Udah tidur di rumah saya aja, Pak. Diantar ke rumahnya. Sebelum tidur disuguhkan makanan. Tukang roti izin, Pak, maaf ya, saya ingin ngadonin roti dulu untuk besok. Sambil mengadoni, tukang roti ini istighfar, astagfirullah, sampai menjelang subuh, istighfar. Gak berhenti-hentinya di istighfar. Kan didengar oleh Imam Ahmad, diperhatikan, dihampiri oleh Imam Ahmad. Bapak sudah lama istighfar? Sudah. Bapak sudah petik buahnya? Sudah. Doa saya diijabah oleh Allah dengan istighfar ini. Tapi cuma satu yang belum, yang Allah belum ijabah. Apa itu, Pak? Saya ingin bertemu dengan seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hambal. Kaget Imam Ahmad bin Hambal mendengar ini. Ya Allah, dengan sebab ini penjaga masjid melarang saya untuk tidur di masjid.
Engkau seret hamba menemui orang ini. Karena istighfarnya mengantarkan saya ke orang ini. Subhanallah. Karena itu kita hendaknya memiliki amal yang istiqomah. Selesai Ramadan di 11 bulan hendaknya kita istiqomahkan kebiasaan Ramadan. Nah, Ramadan itu bulan pembiasaan. Pembiasaan qiyamul lail, pembiasaan hatam Al-Quran, pembiasaan berzikir, pembiasaan beristighfar, pembiasaan silaturahim di antara kita, pembiasaan ibadah Ramadan hendaknya kita bawa di 11 bulan istiqomah. Karena istiqomah manfaatnya besar, Pak. Dulu saya kalau belajar dengan kiai minta amalan. Amalannya banyak ya. Padahal seharusnya amalan satu aja. Yang penting istiqomah. Bapak punya amalan bismillah, istiqomahin aja bismillah. Mau tidur bismillah, mau makan bismillah, mau naik kendaraan bismillah. Istiqomahkan aja itu bismillah. Insya Allah ada manfaatnya untuk kita. Istighfar, istiqomahkan. Doa, istiqomahkan. Kadang-kadang kita nggak bersyukur sama Allah. Kita sholat tahajud sudah 4 tahun. Contoh, minta sesuatu belum Allah kabulkan. Aduh, gimana ya Allah ya. Aku sudah sholat tahajud tapi nggak dikabulkan. Padahal nikmat yang Allah berikan sudah cukup. Kalau soal doa belum diijabah, mungkin Allah belum lihat. Allah belum mau mengijabahkannya karena belum waktu dan saatnya. Buktinya dia sholat tahajud dalam keadaan sehat, itu nikmat. Anak-anaknya sehat, rezeki nggak kekurangan. Hendaknya kita bersyukur untuk itu. Untuk itu. Agar kita selalu menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan istighfar ya Pak ya. Terus dawam dan berkelanjutan. Insya Allah 10 menit lagi Pak ya. 10 menit lagi. Itu salah satu kita cara memburu Lailatul Qadar. Yang kedua, membaca Quran. Habisi waktu kita, malam kita dengan membaca Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Quran. Sebaik-baik zikir. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif harfun, mim lam harfun, mim harfun. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim saja sudah 10 kebaikan, 30 kebaikan kita dapat. Subhanallah. Bagaimana bismillahirrahmanirrahim? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu berapa kalimat? Berapa huruf? Kita sudah dapat kebaikan. Kalau kita hitung-hitung pahala Pak ya. Luar biasa. Dan nanti Al-Quran itu menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang sebagai syafaat nanti di yaumil qiyamah bagi para pembacanya. Bagi para pembacanya. Makanya habis lebaran ikut tahsin Pak. Di sini di Daroman ada tahsin. Belajar memperbagus bacaan Quran. Karena Al-Fatihahnya dalam sholat harus bagus.
harus sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Bahkan tidak sah kalau kita nggak belajar baca Al-Fatihahnya, tidak ada makhrajnya, salah makhrajnya. Karena itu belajar terus. Belajar punya nilai lebih. Tatkala kita belajar nih, bacanya terbata-bata dapat 2 pahala, Pak. Tapi kalau kita nggak belajar, baca di rumah salah, dapat dosa. Dapat dosa. Karena setiap huruf itu punya hak. Apalagi makhrajul huruf, keluarnya huruf. Saya aja masih belajar, Pak. Saya masih belajar. Kalau ada orang Arab yang bagus bacaannya, saya ingin ditalaki, mau didengerin salah apa enggak. Ya. Tumbuhkan semangat itu dalam diri kita, Pak. Insya Allah. Baca Quran. Nah, Quran nanti akan membentuk kepribadian kita kalau kita tidak hanya sekedar membaca, tapi tadabbur, tafakkur. Pak, ada teman saya, Pak, baca Qurannya rajin, tapi akhlaknya sama tetangga berantem mulu, sama istri galak, sama anak apalagi. Al-Quran wa nunazzilu, Allah kami turunkan minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Syifa itu penyembuh berbagai macam penyakit. Penyakit hati, penyakit yang ada dalam dada kita, takabur, sombong, jumawa, iri, dengki, hilang kalau kita benar-benar tadabbur, tafakkur Quran. Quran mensibgoh kita, mewarnai hidup kita. Membiasakan Al-Quran dengan tadabbur, tafakkur, itu selalu Allah turunkan hidayah, rahmatnya pada Allah, kepada kita semua. Hendaknya membaca Quran dengan tafakkur, tadabbur. Lihat makna per makna, karena kita bukan ahli bahasa Arab. Kita nggak ngerti kadang-kadang, Pak, ya, kalau nggak belajar nggak ngerti. Yang belajar aja perlu banyak belajar biar mengerti makna per makna. Ya, kadang-kadang ya ada kita di sebelah orang Arab, kita baca Quran, orang Arabnya yang nangis, kita nggak nangis. Ya, ini teman saya cerita. Ada sahabat baca Quran, ya, sebelahnya orang Arab yang nangis, dia nggak nangis. Kenapa? Nggak ngerti. Ya. Orang Arab ngerti nangis. Inilah minimal ya, kalau ada orang baca Quran dengerin, nanti dapat rahmat dari Allah. Jangan orang lagi baca Quran kita ngobrol ngalor ngidul, dengerin, apalagi qori lagi baca, akan Allah turunkan rahmat. Yang terakhir yaitu qiyamul lail, isi malam 10 terakhir kita dengan qiyamul lail. Pak, saya kan sudah sholat tarawih, nggak apa-apa. Apa perlu witir lagi, Pak? Nggak perlu. 1 aja witir dalam semalam. Dari situlah kedekatan kita kepada Allah. Nabi katakan alaikum biqiyamil lail, laksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh. Jadi qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang soleh, Pak. Di malam hari mereka curhat kepada Allah. Orang-orang pada tidur, mereka bangun di 1/3 malam, 2:30. Sampai subuh mereka berzikir, istighfar kepada Allah, baca Quran. Orang-orang soleh kebiasaannya ini. Fa innahu qurbatun ila rabbikum. Qiyamul lail itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita dekat sama Allah.
Dan qiyamul lail itu membawakan kesaduhan, keheningan beribadah kepada Allah di malam hari. Suatu ketika Rasulullah SAW memantau sahabatnya malam hari pada qiyamul lail. Abu Bakar baca surat pelan Pak, pelan, lembut. Sifat Abu Bakar lembut. Umar yang tegas, bukan galak ya, tegas. Baca Qurannya kenceng. Setelah selesai, Nabi bicara dengan Abu Bakar. Abu Bakar, kerasan sedikit ya suara kamu. Datang lagi sama Umar, rendahkan sedikit suara kamu. Subhanallah, ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kata Umar, aku kerasin biar yang pada tidur pada bangun ya Rasul, dan setan pada takut. Aku mendengar baca-baca. Ya, itu karakter mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang qiyamul lail, orang yang dekat dengan Allah. Wa maghfaratun lissayiat, menghapus segala kesalahan kita. Sekali lagi kita ini banyak salah, banyak khilaf. Hendaknya kita qiyamul lail akan menghapus segala kesalahan-kesalahan itu. Wa manhatun lil ithmi, dicegah dari dosa. Malu kita kalau qiyamul lail bangun di tengah malam masih maksiat, masih ingkar dengan Allah, masih melakukan yang membuat Allah tidak ridho dalam kehidupannya. Malu. Nah itulah yang mencegahnya qiyamul lailnya, kebiasaan qiyamul lailnya. Sayang kalau ada orang qiyamul lail jadi tidak membentuk karakter kepribadian hamba yang berakhlak kepada Allah dan kepada manusia. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa membawa pembaruan dalam keimanan kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam ayat la'allakum tattaqun, moga-moga kita menjadi hamba yang bertakwa, itu terwujud dengan apa? Proses ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Kencangkan semangat, jangan lemah di akhir Ramadan. Ya. Buruh qiyamul lail, buruh Lailatul Qadar dengan qiyamul lail, dengan berzikir, dengan baca Quran. Insyaallah kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia, selamat akhirat. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya pernah dengar perkataan almarhum Albin Ilham, sholat tahajud itu sholat orang-orang pilihan, orang-orang pilihan. Bisakah kita terpilih? Bisa. Jadi syaratnya apa? Mujahadah, kesungguhan. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu pertama kali masuk bulan suci Ramadan itu sudah mempersiapkan dirinya, gembira dia.
Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dikisahkan ada seorang anak muda itu hidupnya sebelum Ramadan nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, tapi dia tahu taman Ramadan, tahu dia, dan dia hidup di tengah orang-orang alim. Dia persiapkan diri, mandi, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang yang dia zalimi, dibersihkan diri, dia beribadah kepada Allah dengan kesungguhan dari awal. Sholat tarawihnya, baca Quran, akhlaknya kepada orang dia ubah jadi akhlak yang baik. Sebelum Ramadan Allah ambil nyawanya, meninggal di. Seorang ulama bermimpi dengan pemuda ini. Apa yang Allah lakukan? Allah mengampuni dosa saya dengan sebab saya menghormati bulan suci Ramadan. Dan Allah ampuni seluruh kaum mukminin yang menyambut ibadah Ramadan dengan ibadah kesungguhan. Itu orang anak muda sungguh-sungguh dan beribadah sampai selesai Ramadan. Kita pun berharap itu. Maka orang-orang pilihan yang dapat Lailatul Qadar, semoga kita termasuk orang-orang pilihan. Bagaimana cirinya? Sebelumnya dia sudah sungguh-sungguh, ciri rajin beribadah. Karena Ramadan ini penuh dengan kebaikan, dengan kebaikan semuanya. Gak sempat ke maksiat. Kenapa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Hadis ini ada pengertian najas, kiasan, ada juga benar setan dibelenggu, nggak boleh keluar setan. Dan pintu surga dibuka, kebaikan dibuka, pintu neraka ditutup, keburukan Allah tutup. Kita sibuk orang mukmin untuk beribadah di bulan Ramadan, nggak sibuk bicarain orang, nggak sibuk buka aib orang, nggak sibuk ngomongin orang, kelemahan kekurangannya. Sibuk orang, dan ini terus dibawa di 11 bulan. Maka bahasa hadis asyamu junnah fala yarfut wala yajhal. Kalau puasa itu tameng dari api neraka, dari syahwat kita yang selalu mengajak kemaksiatan lisan ini, selalu ngomongin orang, selalu merendahkan orang, mencibir orang. Ditata di kepada orang, fala yarfut, jangan berbuat profas, jangan berbuat bodoh di siang hari kalau lagi berpuasa. Ciri-cirinya habis Ramadan semakin ibadahnya semakin rajin. Itu orang yang pada dia kayak yang diterima ibadahnya bulan Ramadan semakin rajin, qiyamul lailnya nggak lulus, baca Qurannya semakin hatam. Dia punya target di Ramadan misalnya 5 kali hatam. Kalau terus setelah Ramadan lebih dari itu sebulan. Ada kebiasaan teman saya Ustaz juga. Dia beli Quran, hatamin sebulan, itu Quran yang dibeli diinfakkan kepada orang. Dia beli lagi, dihatamin lagi, diinfakkan. Hidupnya Pak berkah, gak kekurangan. Sebenarnya jalan untuk wasilah untuk dekat kepada Allah, untuk Allah berikan keberkahan dalam hidup kita banyak sebenarnya. Cuma godaannya pun banyak. Ya. Terutama setan, ya. Hawa nafsu. Jangan nyalain setan dulu, gara-gara setan nih. Hawa nafsu dulu. Kita ini punya hawa nafsu. Ta'arufin nafsu dan ta'man wajilah wan nafsu Ta'arufin nafsu dan ta'man wajilah wan
Firaun itu bukan digoda setan. Korun bukan digoda setan. Hawa nafsunya, hawa nafsu. Firaun nggak pernah sakit, nggak pernah sakit. Kayak Malatan tuh, itu pemimpin Turki nggak pernah sakit, sehingga timbul kesombongan. Saya nggak pernah sakit, berarti saya Tuhan. Namrud juga begitu, Namrud tumbuh kesombongan, ngaku dirinya Tuhan. Ana Rabbul A'la. Itu Firaun nafsunya bukan digoda nafsu. Sekarang banyak orang yang semoga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nafsu bahaya. Kenal agama tapi nggak bisa mengkondisikan nafsu. Sayangnya Ustaz itu, Ustaz tapi maksiat. Beda menjadi kaya. Saya juga berlindung sama Allah agar Allah tuntun saya, bimbing saya, agar terus mendapat hidayah. Itu ciri-cirinya semakin banyak ibadah, nggak putus ibadah. Itu kalau orang mendapatkan kepada ya ciri-ciri alam itu sejuk, ya, cerah. Ya, makanya di 10 terakhir dari awal kita beribadah itu sampai 10 terakhir. Kalau beriktikaf di masjid, iktikaf di masjid. Kalau nggak sempat apa-apa. Jadi kita lewat jalur apa aja lah sampai niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai dong, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa ustadz memang selalu di dalam Ramadan selalu memberikan masukan-masukan dan memberikan bimbingan kita. Saya berpikir apakah memang qadratullah ataukah memang secara kebetulan. Pertama, urutan dalam Ramadan itu ada keberkahan. Pertama, turunnya Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran diturun ini pada bulan Ramadan seperti itu? Apakah memang diatur sama Allah atau memang secara kebetulan? Kedua, Lailatul Qadar itu kita minta atau kita peroleh, apakah harus dengan iktikaf? Biasakan di masjid-masjid lain saya lihat iktikaf bersama, ini bersama. Apakah harus seperti itu? Apakah bisa Lailatul Qadar itu kita mintanya di rumah, Ustaz? Terus yang ketiga, di luar ini saya dengar kemarin dari Ustaz ada sholat sunnah wudhu, Pak. Saya belum tahu nih, Pak. Saya baru dengar ini. Jadi setelah di wudhu di sholat sunnah, Pak. Apakah ada hadisnya atau ada dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Ini sudah Allah letakkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Jadi Ramadan tempat turunnya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an pertama kali turun di 17 Ramadan itu diiringi Lailatul Mahfuz sampai ke langit pertama, ke langit bumi. Itu diiring-iringi malaikat pertama kali. Juga di dalam Ramadan Nabi talaki Al-Quran. Dengan siapa? Malaikat Jibril. Talaki Nabi dengan malaikat Jibril. Dengan bukan guru tadi, malaikat Jibril langsung yang membenarkan bacaan Nabi. Itu Pak ya. Jadi sudah ditentukan sama Allah dalam Al-Quran bahwa Al-Quran turun di dalam bulan suci Ramadan. Itu salah satu keberkahan, salah satu rahmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang sedang menjalankan, bahwa isi Ramadan dengan baca Quran. Karena sebaik-baik zikir
Akbar baik, Allahu Akbar tapi lebih baik, paling baik membaca Quran. Kenapa itikaf? Salah satu jalan untuk memburu itu karena itikaf berdiam di masjid itu sarana kita untuk mendapatkan laylatul qadar. Karena Nabi mengajarkan seperti itu. Nabi itu rumahnya dekat masjid, Pak. Ini rumahnya. Ini pintunya ada nih, tinggal masuk. Sehingga beliau 10 terakhir bahkan menjelang beliau wafat 20 hari beriktikaf. Bukan 10 terakhir, 20 hari beliau beriktikaf di masjid. Apa tidak diterima iktikaf di rumah? Wallahu a'lam bishawab. Semua amalan kita kerjakan, tapi afdalnya di masjid. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan di masjid. Bisakah di rumah? Bisa. Silakan. Tapi ada alasan kenapa tidak ke masjid? Tapi sakit, Pak. Masalah. Kenapa nggak ke masjid? Jauh, Pak, masjidnya. Apa ini? Tapi ajaran Nabi kita ini amal itu ada dua ya, ittiba'ur rasul dan ikhlas. Ikhlas karena Allah dan ikuti Nabi itu cara beramal, ittiba'ur rasul. Ikuti Nabi. Salat juga dalam hadis, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi tuntunannya Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Nabi tidak secara tafsil ya, secara menyeluruh, ulama yang menjelaskan lewat hadis Nabi. Ya Pak ya, jadi beramal ittiba Rasul, ikuti Nabi. Ya. Ada panduannya. Kedua, ikhlas karena Allah, itu amal. Insyaallah amal kita bagus. Ya. Yang ketiga, betul. Dalilnya ya Bilal, aku bermimpi terompah kamu, aku dengar di surga, kata Rasulullah. Apa amalanmu benar? Kalau aku batal, aku berwudu dan aku sholat berwudu. Itu dalilnya. Jadi Bilal itu kalau batal wudu, dia wudu lagi. Setelah itu dia sholat. Orang-orang dulu, orang-orang soleh termasuk Nabi Muhammad SAW, kalau ada masalah sholat 2 rakaat. Ajarannya ada Nabi melakukan sholat membuat kita dekat dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Jadi kalau kita berwudu batal, hendaknya wudu lagi. Ini nggak batal ya. Buka makan nggak batal kan Pak ya? Buka nih, kita aja nih. Kita makan lontong tahu. Selama kita makan nggak batal. Yang penting kita kumur-kumur aja agar sisa makanan jangan sampai kita telan tatkala sholat. Kalau kita telan sholat batal. Ya. Bersihkan, nggak usah wudu. Tapi kalau misalnya ragu-ragu nggak yakin. Karena ada poin yang mengatakan al-yaqinu la yuzal bisa. Keyakinan itu bisa mengalahkan keraguan. Kalau kita yakin nggak batal, udah terus. Tapi kalau kita ragu-ragu, mendingan berwudu. Itu disebut dengan memperbarui wudu. Bagus Pak. Jadi kalau kita ingin kerja wudu, batal sedikit wudu lagi. Tak perlu sholat wudu. Itu menambah kedekatan kita. Ada dalilnya. Semoga nggak puas Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu saja Pak Ustaz, terkait dengan tadi turunnya ayat-ayat Al-Quran pada bulan Ramadan, yang mungkin ingin saya tanyakan di sini terkait dengan masalah surat pertama dalam Al-Quran, ayat yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Iqra. Apakah itu juga pada bulan
Itu belum ada perintah puasa. Belum ada perintah puasa. Tapi Nabi sudah dimandatkan menjadi seorang rasul 40 tahun usianya. Jibril tadi. Nabi itu kaget, takut melihat makhluk ada di gua. Sampai Ikra ya Muhammad, ma'ana biqauri. Saya nggak bisa baca. Ikra ya Muhammad, ma'ana biqauri. Saya nggak bisa baca. Dibimbing sama Jibril, dipeluk sama Jibril itu Nabi Muhammad. Dibimbing. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau masalah 1-5 ya, coba ya. Nabi pulang dari situ gemetar dan langsung diselimuti oleh istrinya tercinta Khadijah. Tapi tidak tahu kuat. Setelah Khadijah ngajak Nabi ke pendeta, pamannya Khadijah namanya saya lupa ya. Itu seorang ahli kitab. Kata pamannya Khadijah, suami kamu calon Nabi. Allah sudah berikan wahyu kepadanya. Kalau saya panjang umur, Naufal bin Mu'ad, namanya Naufal bin Mu'ad. Kalau saya panjang umur, saya akan ikuti suami kamu. Saya akan jadi pengikut suami kamu. Itu Nabi belum diperintahkan puasa. Karena puasa diperintahkan 2 tahun setelah hijrah, baru diperintahkan puasa oleh Allah. Demi berkondisi puasa. Itu pas mendapat wahyu ya. Jadi turun Quran sudah full 30 juz, baru Allah turunkan dari Al-Quran. Itu 17 pokok. Jadi Nabi mendapat wahyu belum kondisi puasa. Tapi uzlah beliau senang tahanus menyendiri. Dan itu perlu kita lakukan. Di tengah-tengah kesibukan kita boleh kita menyendiri, merenung, ya. Itu kebiasaan bagus. Namanya tafakkur. Tafakkur berpikir dengan zikir dipadukan. Ini disebut dengan ulil albab. Ulil albab itu orang yang senang berpikir dan berpikir. Ulil albab. Yang kedua apa? Oh iya. Hendaknya kumur-kumur itu hindari, karena kumur itu bukan dulu sunnah ya. Hindari. Kalau dia nanti kalau banyak-banyak kumur tak ketemu. Lain lagi dengan saya waktu kecil, saya ingat waktu kecil. Lagi-lagi ya capean, duduk aja sambil duduk. Masih kecil. Ya, masih ingat waktu saya masih kecil duduk lagi aus nih, minum aja. Nggak ada yang tahu kan Pak? Yang tahu cuma kita doang sama Allah kan? Betul tidak? Tapi kita punya tanggung jawab, takut sama Allah. Sisa makanan ada, orang masak kita nggak makan. Nah ini kita dibimbing untuk menjadi hamba yang jujur dalam puasa. Ini bisa teman kita setuju, apa tahu kita ngirup? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi kita nggak mau lakukan itu. Kenapa? Tanggung jawab Allah sudah melihat kehidupan kita. Cakap aja di sini. Jadi tanggung jawab. Kita takut semua Allah. Ya. Jadi hendaknya hindari. Kalau memang kita memang umur sedikit aja. Kalau istimsak batal, istimsak ini ya. Nah, itu hendaknya kalau habis maghrib pakai ini. Instan itu sampai sunnah. Kotor-kotoran itu hilang ketika pakai wudhu kita sempurna. Mampu mengusap ini aja bisa. Ya. Itu saya tadi. Baik, Bapak dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 6.20. Kalau ada yang belum
dari dunia ila dari akhirah. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu lana mutaqabbala. Da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ada reja datang dari Yang materi yang sekarang